Belum hilang di ingatan kita tentang sosok Indra Kents yang sempat didapuk sebagai salah satu Sultan Indonesia. Sebutan Sultan sendiri memang kini mengalami pergeseran makna. Seorang yang kaya raya dengan gaya hidup yang bergelimang harta serta-merta dipanggil Sultan. Kekayaan mereka pun menjadi ramai diulas, karena sebagian dari mereka memang gemar memamerkan harta yang lalu dibagikan di medsos. Mereka saling adu pamor demi sebuah pengakuan sebagai yang paling tajir. Namun tahu nggak sih kalau ternyata masih ada loh para jutawan yang menikmati harta mereka tanpa harus unjuk diri. Kira-kira siapa sih mereka? Yuk kepoin. Jika membahas orang yang memiliki kekayaan tajir melintir di Indonesia, kayaknya nggak sah nih kalau tidak menyebut sosok Bambang Hartono. Pemilik perusahaan rokok kretek Indonesia Djarum ini memang dikenal sebagai sosok yang berlimpah harta. Bahkan beliau dinobatkan sebagai orang kaya nomor 1 di Indonesia bersama sang adik Budi Hartono. Selain Djarum, ia adalah pemilik saham mayoritas Bank Sentral Asia atau BCA, pemilik Polytron, dan pemilik Grand Indonesia. Ditambah lagi, ia memiliki perkebunan sawit di Kalimantan Barat seluas 65.000 hektar. Wah, kalau ini mah Sultan asli. Menurut Forbes, pria kelahiran Semarang ini merupakan orang terkaya ke-89 di dunia per Maret 2022. Total kekayaannya mencapai 19,7 miliar dolar yang kalau dirupiahkan sekitar 282 triliun rupiah. Kalau beli cilok, kira-kira dapat berapa gerobak ya dengan uang segitu? Meski demikian, kehidupannya sungguh berbeda dengan orang-orang kaya di luar sana. Pria bernama lengkap Michelle Bambang Hartono ini hanya mengendarai mobil hias Venturi tanpa ada pengawalan. Padahal dengan kekayaan yang dimilikinya, rasanya memiliki mobil merek tersebut benar-benar sulit buat dipercaya. Ia juga senang jajan dan menikmati makanan di warung pinggir jalan. Sosoknya juga dikenal sebagai atlet bridge, bahkan pernah meraih medali perunggu di Asian Games 2018 pada cabang olahraga tersebut. Dalam sehari, Doi bisa menghabiskan waktu selama 7 jam untuk bermain bridge kalau sedang senggang. Tapi dari hobinya ini, di usianya yang sudah nggak muda lagi, ia masih bisa berprestasi dan bahkan membanggakan Indonesia. Aduh, jadi malu sendiri nih sama beliau. Harta nggak seberapa, tapi sudah bergaya bak jutawan. Tidak berlebihan rasanya jika sosok kaya satu ini dianggap memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, orang tersebut adalah Yusuf Hamka. Meski menyandang jabatan sebagai bos jalan tol dan kini jadi salah satu ketua PBNU, ia memilih hidup sederhana. Dirinya mengaku lebih cocok mengenakan outfit simple yang ya bisa dibilang murah baginya. Pria yang lahir dengan nama Tionghoa Alun Yosef ini menambahkan bahwa sepertinya badannya alergi gatal-gatal jika mengenakan pakaian yang mahal. Padahal kekayaannya disebutkan lebih dari 100 triliun rupiah. Meski terlahir dalam keluarga Tionghoa, Baba Alun sapaan akrabnya lalu memutuskan memeluk Islam di usia 23 tahun saat bertemu Buya Hamka. Ia pun diangkat anak dan diberikan nama Hamka di belakang namanya oleh sang ulama dan sastrawan tersebut. Haji Muhammad Yusuf Hamka ini lahir pada tanggal 5 Desember 1957. Tumbuh dari keluarga akademisi, ayahnya Dr. Yosep Suhaimi SH atau Jauh Tojang adalah dosen Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Dan ibunya Suwanti Suhaimi atau Xiao Poswan, seorang guru. Memiliki kedua orang tua yang notabene adalah pendidik, ia sendiri memutuskan untuk mengenyam pendidikan hingga tamat SMA saja. Ia pun sempat mencoba melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi ternama, tapi tak selesai karena memang tidak senang dengan sistem pendidikan formal. Walau demikian, siapa sangka saat ini ia malah menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Benar jika kesuksesan tidak melulu ditentukan oleh kecerdasan intelektual, namun 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Terbukti deretan jabatan yang didudukinya kini karena memiliki pergaulan yang luas.
Menjadi supir traktor pembuat jalan di Kalimantan Timur tahun 1986 silam, menjadi jalan ia mulai bergaul dan mengenal banyak orang. Singkat cerita, usahanya pun mulai berkembang. Bahkan mampu membangun jalan tol swasta terbesar di Indonesia di bawah naungan PT Citra Marga Nusapala Persada miliknya. Perusahaannya tersebut juga dipercaya untuk mengerjakan mega proyek Harbor Road 2 di Jakarta senilai 16 triliun dan NS Link di Bandung senilai 9 triliun. Ia juga memiliki kisah unik terkait pajak. Ya, ia mengaku pernah tidak membayar pajak selama 35 tahun. Tentu saja hal ini membuatnya harus mengikuti tax amnesty dan program pengungkapan sukarela atau PPS. Program bagi konglomerat yang menurutnya lebih dari adil. Setelah itu ia membayar pajak yang semestinya ia bayar. Bergelimang harta membawanya memiliki supercar, ya layaknya orang kaya lainnya, tapi sebagian akhirnya dijual. Sekarang pria sederhana ini hanya memiliki deretan mobil, seperti Land Rover, Elgrand, Alphard, dan Lexus. Ya, masih tergolong mewah sih, tapi terdengar cukup sederhana bagi orang super kaya sekelasnya. Bicara tentang koleksi mobil yang dimilikinya, yang bikin galvok alias gagal fokus adalah plat mobilnya yang terbilang lucu. Dari B1RU sampai B3RAK. Kalau dilihat-lihat, Doi punya selera humor yang tinggi juga ya. Di balik kesuksesan yang didulang dan kekayaan yang dipunya, sosoknya dikenal gemar menderma dan menghindar untuk dipuja. Ia membangun sebuah masjid di sekitar tol Depok Antasari. Ia juga telah rutin menjalankan program nasi kuning pojok halal yang sudah berjalan sekitar 2,5 tahun, yang seporsi dijual 3.000. Bahkan ia menjual sembako yang bernilai Rp25.000 dengan harga Rp5.000 saja. Tidak sampai di situ, ia mewakafkan tanahnya seluas 10 hektar untuk pemakaman jenazah COVID-19. Wah, betul-betul malaikat tak bersayap ya. Selain Yusuf Hamka, malaikat bagi orang-orang tak berpunya berikutnya adalah Tom Liwafa. Namanya sempat geger karena aksinya membagikan sembako kepada orang-orang. Ia juga disinyalir melakukan pertolongan atas kejadian yang menimpa almarhum Vanessa Angel. Pengusaha kelahiran 1991 di Mojokerto, Jawa Timur tersebut merupakan entrepreneur muda yang sempat berkiprah di dunia musik. Menjadi mantan vokalis band metal Razor Blade Terror dan sempat menelurkan 2 album selama 7 tahun bermusik, karyanya diminati pasar Amerika dan Swiss. Namun seiring waktu, ia pun mulai berpikir untuk benar-benar mandiri secara finansial. Akhirnya, ia pun mulai mengembangkan usahanya, yaitu usaha pakaian jadi. Hingga saat ini, ia dikenal sebagai pebisnis ulung karena banyak memiliki usaha. Salah satu usahanya yang menuai sukses di Surabaya adalah bisnis Seisapiku khas Kupang. Ada 12 sumber kekayaan Tom lainnya seperti Handmade Shoes by, Delviation Store, Judith SBY, Deli Wafa Store, Heslin Beauty, Heslin Clinic, Deli Cosmetic, Raster Project, Balme, Seisapiku, Macaron ID, Royal Durian, memiliki channel YouTube, dan bahkan menulis buku. Lagi-lagi, meski cuan melimpah, namun kehidupannya cukup sederhana. Ia jarang memamerkan barang branded atau bersosialitas seperti halnya para sultan di Indonesia. Kalau aku sih yang nggak pamer itu adalah Daryl Sultan, betul nggak sih? Kekayaan memang bisa membuat kita lupa diri dan menuai sikap sombong. Tapi melihat kisah ketiga orang ini, rasanya tuh kita banyak belajar dari mereka. Apalagi kita ini yang memang punya dompet pas-pasan.